Halo teman-teman, welcome back to my channel di Dokter Ito. Di video kali ini, aku akan membahas tentang salah satu penyakit pada mata yang kita sebut dengan perdarahan subkonjungtiva. Ya, jadi dari kata-katanya saya sendiri sudah jelas ya, adanya perdarahan di bawah selaput mata ini yang kita sebut dengan konjungtiva. Dan ini terjadinya biasanya dadakan, spontan banget, tiba-tiba kita lihat loh kok merah mata kita di kaca gitu kan waktu lihat. Padahal pada waktu pagi bangun tidur nggak ada apa-apa. Nah ini sering sekali dialami juga untuk orang-orang yang usianya sudah menengah ke atas. Kenapa bisa demikian? Let's check it out. Pernah nggak sih teman-teman sendiri mengalami seperti waktu lihat ke kaca, aduh kok tiba-tiba mataku merah ya, terutama yang warna putih, yang di selaput warna putih ini kok tiba-tiba merah gitu. Terus atau mungkin lihat tetangga atau lihat orang tua kita, lihat saudara kita, kok mata kamu tiba-tiba merah padahal tadi pagi nggak ada masalah gitu kan. Itu biasanya kita sebut dengan perdarahan subkonjungtiva. Ketika kita lihat mata kita ini kan ada bagian yang warna putih dan ada yang warna hitam di tengah. Yang warna putih ini kita sebut dengan sklera, dan di atas sklera itu ada suatu lapisan tipis yang kita sebut dengan konjungtiva. Ternyata di antara konjungtiva dan sklera itu terdapat banyak sekali pembuluh darah kecil yang kita sebut dengan pembuluh darah episklera atau subkonjungtiva. Dan pembuluh darah itu karena saking kecilnya jadi rapuh, mudah sekali pecah spontan dan terjadi darah yang keluar ke daerah sklera. Tapi darah itu tidak sampai masuk ke dalam yang bagian hitam-hitam ini, sehingga gejalanya mata merah tetapi pandangannya tidak ada masalah, dan orang tersebut kadang-kadang bahkan tidak merasakan ada nyeri, pusing atau apapun yang lainnya, cuma merah aja gitu. Dan teman-teman, ini bukan penyakit yang ganas atau bukan penyakit yang berbahaya karena darah-darah di dalam sklera itu akan diabsorpsi, akan diserap oleh tubuh karena tubuh punya kemampuan yang luar biasa. Dan diabsorpsinya sekitar 2-3 minggu tergantung apakah kita menggunakan obat pengencer darah atau enggak. Nah, jadi penyebabnya apa? Jadi penyebabnya itu ada dua, teman-teman. Pertama adalah penyebab trauma dan penyebab non-trauma. Penyebab dari yang trauma adalah salah satunya penggunaan kontak lensa. Jadi kan banyak nih orang-orang sekarang pakai soft lens, terutama perempuan atau wanita-wanita yang bekerja, dan dia tidak mau menggunakan kacamata biar langsung terlihat wajahnya dengan cantik. Ternyata penggunaan kontak lensa atau soft lens ini bisa membuatkan mata di bawahnya itu menjadi kering. Dan kalau kering, padahal kan kontak lens ini bisa juga bergerakan ketika kita buka tutup mata berkedip itu, kontak lens ini akan bergesekan dengan bola mata kita. Dan ketika mata kita kering, maka gesekan tersebut bisa menyebabkan trauma, dia bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di bagian bawah konjungtiva, karena konjungtivanya udah rusak dulu, kemudian pembuluh darahnya ikut rusak dan terjadilah perdarahan subkonjungtiva. Tapi selain itu juga ada misalnya operasi katarak, atau operasi mata tetapi pasiennya menggunakan obat-obatan pengencer darah. Biasanya orang-orang yang punya serangan jantung menggunakan pengencer darah, atau orang-orang yang punya stroke juga biasanya menggunakan pengencer darah. Itu menjadi risiko yang tinggi untuk terjadinya perdarahan subkonjungtiva. Selain itu ya pasti karena namanya trauma, mungkin terbentur dengan benda-benda tumpul, dia juga bisa menyebabkan perdarahan subkonjungtiva. Selama dia tidak ada gangguan pandangan, jadi pandangannya masih jernih, itu masih aman. Tetapi kalau sudah ada gangguan pandangan, jadi udah mulai blur pandangannya, harus segera dirujuk ke dokter mata. Selain itu penyebabnya ada yang non-trauma, seperti tadi dia menggunakan obat-obat pengencer darah, atau ya spontan yang tadi saya katakan, dia sering sekali terjadi, tiba-tiba dadakan mata saya kok merah, tapi padahal nggak ada nyeri, nggak ada pusing, nggak ada gangguan pandangan. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya pasti yang harus dilakukan adalah teman-teman datang ke dokter untuk diberikan obat-obatan. Tetapi sebetulnya untuk mempercepat itu ya ada beberapa obat. Tetapi sebetulnya nggak usah diberi obat pun, ini juga akan sembuh dalam 2-3 minggu. Tergantung apakah teman-teman menggunakan obat pengencer darah atau tidak. Kalau tidak menggunakan obat pengencer darah, biasanya darah akan diabsorpsi atau diserap dalam waktu kurang dari 2 minggu. Sedangkan kalau menggunakan obat pengencer darah, mungkin akan diserap dalam waktu 3-4 minggu. Dan ternyata
Di sini ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan orang itu mengalami perdarahan subkonjungtiva. Misalnya, orang-orang yang mempunyai hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi, seperti itu atau yang kita sebut dengan dislipidemia, sindrom metabolik. Dia bisa risiko tinggi untuk mengalami pecahnya pembuluh darah subkonjungtiva karena pada orang-orang yang punya penyakit itu pembuluh darah kita itu menjadi sangat rapuh, sangat-sangat rapuh. Jadi mudah pecah gitu. Makanya untuk orang-orang yang punya hipertensi, diabetes, atau punya kolesterol tinggi, yang harus dilakukan adalah menstabilkan penyakit itu atau mengobati penyakit yang mendasari itu. Misalnya kalau tensinya sedang tinggi ya harus minum obat tensi. Kalau sedang kena gulanya sedang tinggi ya harus minum obat secara teratur untuk obat gulanya. Punya kolesterol tinggi juga harus minum obat penurun kolesterol atau dengan gaya hidup aja udah cukup. Misalnya kalau misalnya diabetesnya masih ringan, kolesterolnya masih yang tinggi-tinggi tipis gitu, cukup dengan gaya hidup aja, nggak harus obat. Misalnya ngurangin manis, ngurangin gorengan, jeroan, ngurangin minyak, ya kan? Itu sudah cukup banget membantu. Kalau hipertensi mengurangi garam, itu juga sudah cukup membantu mengurangi keparahan pecahnya pembuluh darah. Karena apa? Karena sebetulnya terapi dari perdarahan subkonjungtiva itu ya hanya istirahat aja teman-teman. Dan untuk mengurangi iritasi akibat mata keringnya ya paling diberikan insto, diberikan obat tetes-tetes mata yang buatan air mata buatan gitu supaya mengurangi iritasi. Atau teman-teman bisa nih, misalnya matanya dikompres dengan air dingin atau dengan air es supaya mengurangi rasa iritasi, karena biasanya kan karena tadi kering sehingga dia iritasi, rasanya tidak nyaman. Nah itu bisa tuh dikasih air mata buatan dan dikompres dengan es atau air dingin. Nah ini terapinya cuma itu aja tadi. Yang pertama adalah istirahat selama 1-2 minggu, ya kan, banyak diistirahatkan matanya. Yang kedua, tidak usah takut, sebetulnya hanya edukasi aja, teman-teman beraktivitas seperti biasa nggak masalah, tapi mungkin kan tidak nyaman karena dilihat kok merah, tapi sebetulnya itu nggak masalah. Yang kedua, teman-teman bisa mengobati penyakit-penyakit yang mendasar kalau misalnya dia punya hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi. Dan yang ketiga, dengan cara mengkompres dengan air es atau dengan memberikan air mata buatan. Dan kalau ternyata dalam waktu 2 minggu tidak membaik, teman-teman bisa pergi ke dokter untuk dikonsultasikan. Dan yang paling penting, kalau tadi ada gangguan pandangan, teman-teman harus segera merujuk pada dokter. Itulah perdarahan subkonjungtiva. Kalau teman-teman mendapatkan ilmu baru, jangan lupa like, subscribe, dan pasang tombol lonceng serta sebarkan video ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau opini apa yang kira-kira bisa saya ulas di channel ini, silahkan komen di bawah ini. Aku akan dengan sangat senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan dan suggest dari teman-teman. Terima kasih sudah menonton. See you di video-video selanjutnya. Dadah!